para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Semut bernama Jirsan. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Thaif. Dalam perjalanan itu, beliau membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para nabi dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak oleh pasukan besar itu. Dalam kisah, nama Ratu Semut itu bernama Jirsan. Jirsan adalah Ratu Semut yang berasal dari Bani Shishibban. Berkatalah Ratu Semut kepada rakyatnya, "Hai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Ini mengandung makna, sayangnya Ratu Semut, agar rakyatnya tidak menderita, dia rela menderita asal rakyatnya senang. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan dan bertanya-tanya. Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang beliau dengar dari Ratu Semut dan rakyatnya. Akhirnya, mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan, agar tidak menyakiti para semut. Kisah ini diambil dari kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Walaupun begitu, ia tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu, dan keistimewaan yang beliau miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Beliau bahkan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memahami rasa takut dan khawatir yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah tentang binatang di dalam Al-Quran itu banyak. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, sapi betina, Al-Ankabut, laba-laba, An-Nahl, lebah, An-Naml, semut, dan ada juga Az-Zariyat, kuda perang, unta, lalat, burung, anjing, keledai, katak, kutu, babi, serigala, gajah, nyamuk, paus, dan ular. Di balik semua itu, ada hikmah dan pelajaran untuk kita sebagai orang yang beriman. Pelajaran penting dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Semut ini adalah jauhi kesombongan, karena kesombongan akan menjauhkan dari kebijakan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Semut yang sangat sayang kepada rakyatnya menjadi pelajaran dan inspirasi kepada para penguasa
untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya. Mensyukuri nikmat Allah adalah pelajaran penting yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaupun beliau banyak keistimewaannya, tetapi tetap tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mendoakan orang tuanya, Nabi Daud alaihi salam, dan tidak pernah menampakkan kesombongannya. Di samping itu, dalam kisah ini mengandung pesan janganlah menyakiti binatang, terutama semut, karena binatang juga makhluk Allah yang perlu dilindungi. Maka pesan yang dapat kita ambil adalah bersyukurlah kepada Allah setiap kita melihat binatang, walaupun binatang itu terlihat menjijikan. Suatu kali ada kisah seorang wali Allah berjalan-jalan, kemudian melihat seekor anjing yang sakit dan jelek, banyak kurapnya, dan orang itu berkata secara tidak disadari, "Anjing kok jelek sekali?" Dengan kuasa Allah, anjing itu bisa berbicara dan mengatakan, "Wahai orang tua, aku adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah dan tidak pernah mengeluh. Apa yang Allah berikan kepada saya, maka saya akan berterima kasih kepada Allah karena aku termasuk makhluk Allah yang pandai bersyukur." Mendengar jawaban anjing itu, sang wali Allah sadar dan meminta maaf kepada anjing, dan sejak itu ia tak pernah lagi menyakiti binatang, walaupun hanya dengan ucapan. Demikian materi tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Semut yang sangat sayang kepada rakyatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberi beberapa kelebihan oleh Allah, tetapi sebagai hamba Allah, beliau tetap tawadhu dan pandai bersyukur. Ada 7 pelajaran dalam kisah ini, mudah-mudahan dapat memberi pencerahan khususnya kepada pribadi dan penulis dan umumnya kepada para pendengar yang budiman. Yang pertama, kesombongan itu sifatnya hanya sementara, karena pada saatnya akan mengalami kehancuran. Ratu Semut itu sangat sayang kepada rakyatnya, sehingga negara semut dalam keamanan. Yang kedua, hamba yang pandai bersyukur akan terus diberi tambahan nikmat dari Allah. Itulah pelajaran berharga yang ditampilkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ketiga, kita sebagai makhluk Allah diajari untuk saling menghormati dan menyayangi walaupun kepada makhluk hidup yang lemah sekalipun. Janganlah sering menyakiti walaupun terhadap semut sekalipun. Yang keempat, hikmah ilmu itu di atas segala-galanya. Hal ini apa yang pernah dilakukan dari pilihan Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah dengan tahta, harta, dan dunia, tetapi lebih memilih ilmu. Ketika itu, Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Keberkahan ilmu menjadikan tahta dan dunia menemaninya. Yang kelima, perjuangan dan dakwah itu satu kesatuan yang tidak boleh berhenti. Itulah ada 2 kekuatan Nabi Sulaiman alaihi salam yang menjadikan beliau disegani seluruh makhluk Allah. Dalam hidup ini, kata kuncinya 2, yaitu perjuangan dan dakwah. Maka hidup di dunia akan bahagia, di akhirat akan menuju tempat penuh nikmat, yaitu surga. Yang keenam, semut itu mempunyai sifat kebersamaan, saling menolong, gotong royong, dan mau menghargai. Maka bersikaplah seperti semut untuk sebuah keberkahan. Yang ketujuh, Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Semut itu disayang kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya pun sangat patuh dan hormat kepadanya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Semut yang bernama Jirsan.